Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Anggit Ariskasari. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Kita sebelumnya sudah membahas mengenai cara Indonesia dapat merdeka. Hari ini kita cari tahu nih, gimana ya cara tokoh-tokoh terdahulu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan melalui perjuangan fisik. Yang kedua melalui perjuangan diplomasi. Kita akan bahas pertama yaitu mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Ada cara apa aja ya? Yang pertama melalui pertempuran 5 hari di Semarang. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Yang ketiga, Bandung Lautan Api. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Dan yang kelima adalah pertempuran 10 November. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada Oktober 1945, pasukan Jepang di Semarang menyerang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jepang disebut meracuni sumber air minum di Semarang sehingga Dr. Karyadi memeriksanya. Pada 15 sampai 19 Oktober 1945 terjadi pertempuran di Simpang 5 atau Tugu Muda antara pasukan TKR melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Di situ tampak ada sebuah tugu yang berada di Simpang 5 Semarang. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau yang berarti batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Salah satu tokoh dari pertempuran ini adalah Ahmad Tahir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta Nica. Akibatnya, pertempuran tak terhindarkan. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Kenapa? Karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Nica menggunakan markas mereka. Ada dua tokoh yang berperan penting pada peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu ada Muhammad Toha dan Aha Nasution. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nica. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak dan pengepungan rangkap sehingga musuh terkurung. Pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir Sekutu. Untuk mengenang peristiwa tersebut, didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Ini merupakan tokohnya yaitu Kolonel Sudirman. Pertempuran yang terakhir yaitu pertempuran 10 November. Pada 26 Oktober 1945, tentara Sekutu menyerbu penjara Kalisosok.
27 Oktober 1945, tentara sekutu menduduki kantor-kantor penting Indonesia dan meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Rakyat menolak perintah tersebut, sehingga terjadi pertempuran antara sekutu dengan rakyat Indonesia. 10 November 1945 meletuslah perlawanan sengit menghadapi tentara gabungan. Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo melalui siaran radio bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Maka, setiap tanggal 10 November kita selalu peringati sebagai Hari Pahlawan. Sebelumnya kita membahas mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan fisik. Sekarang kita akan bahas mengenai perjuangan diplomasi. Ada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Konferensi Meja Bundar, dan yang terakhir adalah Perjanjian Roem-Royen. Bahas yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini terjadi di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan untuk Belanda diwakili oleh Schermerhorn. Hasil dari Perjanjian Linggarjati, yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia bersama Belanda bekerja sama membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Dan yang terakhir, bersama-sama membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpinnya. Mengenai Perjanjian Renville. Perjanjian ini terjadi di atas kapal Renville milik Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947. Pada perjanjian ini, Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil perjanjiannya, yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Kedua, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS. Yang keempat, tentara Republik Indonesia yang berada di daerah kekuasaan Belanda harus ditarik ke daerah Republik Indonesia. 3. Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini terjadi di Jakarta tanggal 7 Mei 1949. Perjanjian ini diwakili oleh Indonesia yaitu Muhammad Roem dan Belanda yaitu Van Rooyen. Makanya kenapa disebutnya Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini menghasilkan yang pertama penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga, pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. Dan yang keempat, segera mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag. Yang terdapat pada gambar merupakan wakil dari Indonesia Belanda. Yang satu Muhammad Roem, yang satu adalah Van Rooyen. Melalui konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Untuk Belanda diwakili oleh Mr. Van Maarseven. Dan untuk delegasi negara federal diwakili oleh Sultan Hamid II.
Dan di situ ada Unci sebagai penengah yang diwakili oleh Kritzkley. Hasil dari KMB yang pertama, dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan kepada RIS setahun setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Selanjutnya yang dibahas mengenai agresi militer Belanda I. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati. Lalu pada tanggal 21 Juli 1947 melakukan agresi militer Belanda I ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak dengan taktik gerilya. Agresi militer kedua. Belanda mengumumkan mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville pada 18 Desember 1948. Keesokan harinya, Belanda mengadakan agresi militer kedua ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu di Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda, tetapi sempat memerintahkan Syafruddin Prawiranegara melalui radio untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta. Dalam penyerangan ini, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Ya, itu merupakan cara-cara tokoh kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi penerusnya harus tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan mudah terpecah belah. Oke, anak-anak. Sekian video dari Bu Anggit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.